Ibu kelas 2B. Apa kabar kalian semua anak-anak Ibu? Ibu berharap kalian semua tetap sehat dan tentunya tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, kita kembali lagi belajar ya anak Ibu. Hari ini kita belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kedua, yaitu tentang bermain di lingkungan rumah. Dan adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar bermain simpai, siswa dapat menjelaskan prosedur variasi gerak memutar badan tanpa berpindah tempat dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati teks percakapan, siswa dapat mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Nah, anak ibu, coba anak ibu perhatikan. Benny dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang dan gembira. Nah, di sini ada Benny dan Kak Tiur ya. Coba kita perhatikan, kita amati percakapan mereka. Di sini Benny berkata, "Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak." Kata Benny kepada Kak Tiur, "Kamu kan baru belajar. Nanti juga pasti bisa dijawab Kak Tiur." Kemudian, "Kapan bisanya, Kak?" tanya si Benny. "Kamu harus banyak berlatih. Jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu," jawab Kak Tiur. "Baiklah, Kak. Aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa," jawab si Benny. Oke, iya Dik. Mari kita latihan bersama, ajakan kakaknya. Nah, Kak Tiur, apa yang sedang dilakukan Benny dan Kak Tiur anak ibu? Ya, apa tadi yang dilakukan mereka? Ya, mereka bermain simpai dengan riang dan gembira. Oke. Nah, apakah kamu tahu apa itu simpai dan bagaimana bentuknya? Nah, ini dia simpai anak ibu. Perhatikan gambar ini. Inilah simpai. Ada simpai yang terbuat dari plastik, kemudian ada yang terbuat dari rotan. Yang dari plastik itu yang dia bentuknya lingkaran, terus warnanya banyak. Ada merah, hijau, kuning ya. Kemudian yang terbuat dari rotan itu berwarna coklat ya. Bentuk simpai itu lingkaran ya anak ibu, berbentuk lingkaran. Oke. Nah, coba kalian perhatikan. Bermain simpai. Tahukah anak-anak ibu apa simpai itu? Pernahkah kalian memainkannya? Nah, simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan, ada juga yang terbuat dari plastik. Oke. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Ya, dapat dilakukan untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang kita. Ya, memutar simpai di pinggang kita. Kemudian pinggangnya itu digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Nah, permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, itulah pemenangnya yang dapat mempertahankan putaran simpai yang paling lama. Seperti gambar ini nih. Nah, si Benny sedang bermain simpai ya. Oke. Nah, amati simpai yang pernah kamu lihat atau yang ada punyamu ya. Amati simpai yang kamu punya. Isilah kolom di samping ini sesuai pengamatanmu. Nah, kita sama-sama menjawab ya Ibu. Nah, simpai warnanya. Tadi Ibu bilang kalau dia plastik ada yang berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Yang terbuat dari rotan itu warnanya coklat. Oke, bentuknya seperti apa? Iya, bentuknya lingkaran. Oke, permukaannya ada yang halus, ada yang sedikit kasar. Nah, apa tadi kegunaan simpai anak ibu? Iya, untuk bermain dan olahraga. Bagus. Benda yang berbentuk lingkaran. Nah, ini coba kalian lihat. Contoh benda yang permukaannya berbentuk lingkaran. Ada uang logam, ya. Uang logam. Ada kaset, ada jam dinding, kemudian ada roda,
ada apa lagi nih anak ibu? Ada piring, ada permukaan cangkir, kemudian ada biskuit, ada permukaan botol. Permukaan botolnya ya anak ibu, bukan botolnya. Kalau botolnya itu bangun ruang, ya, bangun ruang. Nah, ada permukaan kaleng, permukaan mangkok, dan lain sebagainya. Oke, nah anak ibu yang berikut ini sama-sama kita baca ya. Nah, di sini ibunya si Beni dan Tiur mengatakan seperti ini. Beni, Tiur, bermainnya sudah ya. Kemudian Beni menjawab, tapi Beni masih belum bisa, Bu. Nah, tapi ini sudah sore. Sudah waktunya mandi, Nak, kata ibunya. Iya, Dik, besok kita lanjutkan bermainnya ya, kata kakak Tiur. Kemudian Beni menjawab, Beni masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Iya, Nak, besok dilanjutkan berlatihnya ya. Kalau bermain, tidak boleh lupa waktu. Nasihat ibu. Baiklah, Bu. Ayo, Kak. Ajak si Beni. Benar kata ibu di, ayo kita mandi. Ajak kakaknya lagi. Nah, anak ibu, dalam percakapan ini ada beberapa pertanyaan, ya. Ada beberapa pertanyaan. Sama-sama kita menjawabnya, anak ibu. Sama-sama kita menjawab. Yang pertama, apa yang disampaikan ibu kepada Beni dan Tiur tadi? Ayo, dalam percakapan tadi kan ada yang disampaikan ibu kepada Beni dan Tiur, ya. Beni dan Tiur harus berhenti bermain dan tidak boleh lupa waktu. Demikian juga kalau anak ibu sedang bermain tidak boleh lupa waktu ya. Boleh bermain tapi ada waktunya. Oke, yang kedua, apa tanggapan Beni ketika diingatkan ibu? Ayo, apa tadi tanggapan Beni? Ya, Beni masih ingin bermain karena belum bisa bermain simpai. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Nah, kenapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain, anak ibu? Iya, karena bisa menyebabkan kita tidak melakukan pekerjaan atau hal lain, ya. Kita bisa lupa melakukan pekerjaan kita, melakukan tanggung jawab kita. Itulah kalau kita lupa waktu dalam bermain. Kemudian yang keempat, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Ayo, apa akibatnya? Bisa dimarahi ya, dimarahi oleh ibu, menyebabkan kita tidak melakukan pekerjaan kita, ya, kita melupakan pekerjaan kita. Kemudian diskusikanlah apa saja aturan dalam bermain. Nah, mungkin ada tidak boleh curang, kemudian tidak boleh lupa waktu, ya, itu adalah aturan dalam bermain. Nah, anak ibu, aturan itu ada di mana-mana, ya. Aturan itu seperti tata tertib, tata tertib. Aturan berlaku di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan di tempat bermain. Bukan hanya di sekolah aja ada aturannya, ya, ibu. Di masyarakat juga ada aturannya, di tempat bermain juga ada aturannya, bahkan di rumah juga ada aturan di rumah kalian. Kemudian aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan, ya. Aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga, ya. Semua anggota keluarga wajib mematuhi aturan yang ada di rumah. Akibatnya, jika peraturan tidak dipatuhi, hidup akan menjadi susah. Hidup menjadi tidak tertib, terjadi kekacauan. Contohnya nih, jika membuang sampah sembarangan akan terjadi apa nih, Bu? Iya, akan terjadi banjir. Itu dapat merugikan warga kan? Iya, itulah kalau kita tidak mematuhi aturan, akan merugikan warga, akan merugikan diri kita sendiri juga. Oke? Nah, di sini ada ibu buat contoh aturan di rumah. Ya, ini contoh ya. Nah, mungkin masing-masing anak-anak ibu punya aturan di rumah. Contohnya ada yang bangun pukul 5. Ini contoh ibu buat ya. Mungkin ada juga anak ibu yang bangun pukul 6, pukul 4, ya kan? Nah, setelah bangun merapikan tempat tidur. Nah, apakah anak-anak ibu setelah bangun merapikan tempat tidur? Iya. Kemudian selalu minta izin jika akan berpergian. Kalau misalnya anak ibu ingin bermain, jangan lupa izin kepada orang tua. Oke, dalam bermain tidak boleh lupa waktu, ya, tidak boleh lupa waktu. Kalau misalnya disuruh orang tua harus pulang jam 2, ya harus pulang jam 2 siang contohnya, ya kan. Kalian izin bermain jam 1, bermainnya cuma 1 jam ya, kata orang tua. Ya, kalian harus mematuhi aturan yang diberikan orang tua, jangan lupa waktu. Kemudian setelah makan membersihkan
Kemudian sore hari membantu pekerjaan orang tua. Kemudian belajar pukul 19.00 jam 7 malam. Kemudian tidur pukul 21.00 jam 9 malam. Itu contoh aturan di rumah. Nah, untuk tugas kamu, coba kalian tuliskan apa saja aturan yang ada di rumah kalian ya. Tuliskan di dalam buku latihan kalian apa saja aturan yang ada di rumah kalian. Oke? Bisa ya anak-anak ibu? Oke.